Shalom anak-anak dan juga orang tua yang luar biasa. Senang sekali dalam kesempatan hari ini Miss Vera bisa menyapa kalian semua dalam video pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan, sehingga kami tetap sehat dan kuat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, hari ini berikan kami roh hikmat, pengertian, pengetahuan yang datang daripada Engkau untuk memampukan kami mengerti setiap materi yang sudah kami pelajari dan akan kami pelajari. Makasih Tuhan, kami siap untuk mulai pembelajaran hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Nah, anak-anak, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi sosial ya, tentang hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok. Di pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan ya. Seperti yang sudah Miss jelaskan tentang interaksi sosial dan manusia disebut sebagai makhluk sosial ya. Itu akan terus terjadi dalam proses kehidupan kita semua ya, baik anak-anak, Miss ataupun semuanya yang ada di bumi ini ya. Dan contohnya terjadi adalah ketika kita masih balita ya, kita perlu bantuan dari keluarga untuk mendidik dan mengajar kita sampai kita bisa berbicara, kita bisa makan sendiri, kita bisa mandi sendiri. Nah, itu adalah pendidikan yang terjadi atau interaksi yang terjadi di keluarga masing-masing. Nah, berikutnya adalah ketika kalian atau kita semua berusia 4-5 tahun, maka orang tua kita akan memasukkan kita ke sekolah dengan tujuan supaya kita dididik dan diberikan pengetahuan ya. Itu adalah tujuannya. Nah, lalu apa sih sekolah itu? Apa sih keluarga itu? Nah, sekolah, keluarga, maupun lembaga-lembaga yang ada itu disebut dengan lembaga sosial. Nah, terus tahu nggak sih kenapa disebut dengan lembaga sosial? Ya, memang lembaga sosial itu seperti apa sih? Nah, ya, yang pertama tadi misalnya, tahu nggak sih kenapa sekolah, keluarga itu disebut sekolah atau keluarga itu disebut dengan lembaga sosial? Dan apa sih yang disebut dengan lembaga sosial itu? Dalam pertemuan kali ini kita akan membahasnya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa buka di buku mosaik anak-anak di halaman 76. Di situ akan dijelaskan tentang lembaga sosial ya. Baik, kita lanjut ke pengertian lembaga sosial. Tapi sebelum itu, Miss mau tunjukkan beberapa gambar ya. Tolong anak-anak memperhatikan dulu gambar-gambar di samping ini ya. Ini Miss tunjukkan buat anak-anak. Oke, gambar-gambar yang ada di samping ini adalah contoh-contoh atau bentuk dari lembaga sosial. Seperti yang tadi sudah Miss sampaikan, ada keluarga, sekolah, bahkan ada beberapa lembaga sosial yang lain ya. Nah, lembaga sosial ini dibentuk dengan tujuan untuk memperlengkapi atau mengarahkan ya manusia atau masyarakat dalam berbagai aspek ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan membahas tentang pengertian lembaga sosial. Nah, menurut Kojaranikrad, lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, lembaga sosial ini dibuat untuk menjawab kebutuhan dari manusia itu sendiri atau masyarakat itu sendiri ya. Baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik ya. Dan lembaga sosial dibentuk agar manusia dapat hidup dengan teratur ya. Jadi lembaga sosial ini dibentuk untuk menjaga keteraturan yang ada di masyarakat ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini ternyata masyarakat membutuhkan keteraturan karena dulu hanya tanpa ada hukuman tertulis pun mereka sudah taat karena jumlahnya masih sedikit. Tapi pertumbuhan jumlah penduduk ya, jadi jumlah penduduk semakin banyak, jadi diperlukan adanya
peraturan legal atau tertulis ya, yang membuat atau mengatur seluruh masyarakat. Nah, ini juga diatur dalam lembaga sosial ya. Karakteristik dari lembaga sosial adalah: 1. Memiliki simbol dan tanda atau ciri khas dari lembaga itu sendiri. 2. Memiliki tata tertib dan tradisi sebagai panutan secara tertulis dan tidak tertulis oleh anggotanya. Yang 3, usianya lebih lama sehingga terjadi pewarisan dari generasi ke generasi. Yang 4, memiliki ideologi atau sistem mendasar yang dimiliki bersama dan dianggap ideal oleh anggotanya. Yang 5, memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan lembaga. Dan yang keenam ya, memiliki tingkat kekebalan daya tahan ya, tingkat kekebalan atau daya tahan untuk tidak lenyap begitu saja ya. Jadi memiliki tingkat kekebalan dan daya tahan untuk tidak mudah lenyap atau bubar ya.